Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Jufri di channel Bio Studio. Channel tempat saya berbagi seputar dunia publisher Android, berbagi tips, panduan, dan trik. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman tentang apa itu ASO. Ini kali pertama saya membuat tutorial tentang ASO ya teman-teman ya, atau kepanjangannya ialah Android App Store Optimization. ASO sendiri jika di dunia blogging itu bisa disebut SEO teman-teman ya. Dan penerapannya pun kurang lebih hampir sama ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan secara singkat dan tentunya masih basic ya, karena pembahasan seputar ASO ini akan saya coba jelaskan sampai beberapa bagian video selanjutnya ya nanti ya. Untuk hari ini saya coba jelaskan apa itu ASO. Baik teman-teman, kebetulan nama channel saya udah ubah dari yang sebelumnya HJ Studio berubah menjadi Bio Studio teman-teman ya. Dan kebetulan saya juga sudah membuat blognya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Di blog ini semuanya akan saya coba kupas seputar dunia publisher Android dan beberapa tips seputar dunia internet marketing ya. Di artikel ini juga saya udah buat pengenalan tentang ASO teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membaca artikel di Bio Studio, atau jika mau juga bisa melalui video channel di Bio Studio, channel YouTube ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah tuliskan apa itu ASO teman-teman. ASO sendiri ialah proses pengoptimalan ya. Teman-teman bisa baca proses untuk mengoptimalkan sebuah aplikasi atau game agar memiliki visibilitasnya di Play Store untuk di kategori pencarian ya. Teman-teman juga bisa melakukan atau meningkatkan jumlah install atau download aplikasi teman-teman dengan menerapkan ASO yang baik ya teman-teman ya. Jadi semuanya harus melalui sebuah riset yang baik dan dikemas dengan baik hingga membuahkan sebuah hasil yang baik juga. Di luar sana di developer besar itu untuk menentukan sebuah aplikasi mulai dari risetnya itu tidak sembarangan teman-teman. Mereka telah melakukan uji coba beberapa kali dengan sistem ASO yang terbaik, dan bahkan mereka barengi dengan sistem beriklanan atau yang berbayar ya. Tapi di kesempatan seputar pembahasan ASO saya akan coba membahas tentang traffic organik ya, karena saya memang dari dulu masih mengandalkan traffic organik teman-teman. Dan memang sepanjang 2020 ini setelah saya mencoba mendalami dunia ASO itu sendiri, karena memang saya sudah selama 6 tahun ya berkecimpung di dunia publisher Android ini mulai 2014 kemarin. Tapi terus terang untuk penerapan ASO itu sendiri masih berdasarkan pengalaman aja. Jadi bukan berdasarkan aturan yang seharusnya diterapkan ya. Memasuki 2020 ini saya coba perbaiki teknik ASO-nya dengan berbagai sumber, dari sumber-sumber forum luar dan artikel-artikel luar. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari menerapkan ASO itu sendiri. Jadi teman-teman bisa mengikuti artikel dari Bio Studio atau channel video-video di channel Bio Studio untuk mendapatkan ilmu seputar dunia ASO atau seputar dunia publisher Android ya. Oke teman-teman, ASO sendiri bisa diartikan ialah sebagai cara untuk mendapatkan lalu lintas dari hasil pencarian di Google Play dan mengharapkan terjadinya sebuah konversi atau terjadinya sebuah download untuk aplikasi kita ya teman-teman ya.
ada banyak macam jenis ASO yang kesemuanya jika dibahas itu akan sangat panjang teman-teman ya. Nanti akan saya coba kupas sedikit demi sedikit ya, supaya kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya menggurui teman-teman, tapi saya juga masih berproses belajar. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, berkat mendalami sedikit dunia ASO, alhamdulillah saya sedikit mendapatkan hasil lebih baik dibanding sebelum mengenal cara penerapan ASO secara baik itu sendiri ya teman-teman. Di sini saya tuliskan apa itu faktor-faktor penting dalam ASO. Jadi di sini betul-betul masih dasarnya ya. Faktor-faktor penting itu ada menjadi dua bagian teman-teman. Faktor on metadata dan faktor off metadata. Kenapa dibagi jadi dua bagian? Karena di ASO tersendiri itu kita bisa menghasilkan ASO yang dalam kendali kita, bisa juga di luar kendali kita teman-teman. Makanya bisa disebut on metadata dan off metadata. Apa itu on metadata yang bisa kita kendalikan? Ya itu bisa saja berupa URL atau paket name teman-teman ya. Nah, atau nama paket ya, nama package name ya, nama paket. Terus teman-teman bisa membuat akun developer, terus menerapkan ASO itu sendiri dalam nama paketnya. Jadi nggak sembarangan menerapkan. Mungkin teman-teman bisa pernah menemukan sebuah aplikasi yang dimana di dalamnya di nama pengembangnya itu atau developernya itu terdapat sebuah kalimat kata kunci dalamnya. Itu salah satu teknik ASO ya teman-teman. Terus yang sudah pasti adalah nama judul aplikasi atau title ya, itu adalah kunci ASO itu sendiri ya teman-teman. Jadi di sini paling riskan teman-teman menentukan semua. Saya sebutkan bahwa nama judul atau nama aplikasi itu sebagai induk dari ASO itu sendiri. Jadi harus betul-betul mendapatkan kata kunci yang baik dengan hasil riset. Lalu kita bisa temukan juga di deskripsi singkat ya, short description, yang dimana dia berjumlah 80 karakter ya teman-teman ya. Untuk apa ya, nama atau judul aplikasi itu sendiri kita sekarang itu sudah 50 karakter ya teman-teman. Jadi kita bisa explore tuh ya. Nanti untuk pembahasan bagaimana penerapannya nanti kita coba kupas pelan-pelan ya teman-teman, ikuti aja videonya ya. Deskripsi lengkap ya, di situ deskripsi lengkap teman-teman bisa manfaatkan space sebaik mungkin karena dia memiliki kita bisa menerapkan keyword sebanyak-banyaknya di situ dengan cara yang relevan ya, dan harus natural dan dibacanya itu baik ya. Lalu ada subtitle lokalisasi atau pelokalan bahasa. Nah, masih banyak nih teman-teman yang belum menggunakan ini ya, termasuk saya juga di awal-awal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah sekarang saya coba terapkan di hampir semua aplikasi yang saya mulai menerapkannya di April ya benar, April 2020 ini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan beberapa traffic dari luar sana sesuai target kata kunci tersebut. Cuma kekurangannya karena kita masih mengandalkan translate dari Google, atau saya mau menggunakan translate dari tool Mas Bayu SP ya. Di halaman translatornya, kalau teman-teman ingin tahu caranya, teman-teman bisa cek video saya yang lainnya tentang cara riset di tool bayusp.com ya, atau bisa saya sertakan di deskripsi. Lalu ada juga untuk pemilihan kategori. Jadi pemilihan kategori juga harus tepat teman-teman ya, jadi nggak ngasal. Intinya jika teman-teman membuat game itu berupa masuk di genre action, adventure, puzzle atau dan lain sebagainya, teman-teman jangan asal menerapkan bahwa game teman-teman atau aplikasi teman-teman itu masuk di kategori ini. Teman-teman harus tahu bahwa di kategori ini tingkat persaingannya itu lebih hebat,
Tapi dengan tingkat persaingan yang tinggi, jumlah pengguna yang mencari untuk di kategori tersebut jelas lebih banyak juga. Jadi teman-teman harus tahu sebelum menargetkan ya. Lalu ada di icon. Nah, di sini adalah betul-betul ASO visual yang betul-betul harus teman-teman perhatikan selain judul ya. Walaupun dia sudah di aplikasi teman-teman sudah ditemukan, nanti user atau pengguna akan melihat dari sekian banyaknya aplikasi di Play Console, di Google Play, mereka akan lebih tertarik dengan tampilan icon yang eye catching. Setelah mereka mendownload, mengklik, lalu mereka akan dihadapkan dalam bidang halaman aplikasi teman-teman yang terdapat screenshot. Nah, di sini lagi teman-teman harus membuat screenshot yang menarik agar teman-teman si pengguna nanti bisa tertarik untuk mengklik install atau download di halaman Google Play. Jadi usahakan icon dan screenshot itu menarik. Lalu ada juga video teman-teman. Jadi jika teman-teman bisa membuat rata-rata di luar sana ada developer besar pada umumnya, itu setiap kali membuat game sudah dipastikan dia menyertakan video singkat untuk menggambarkan isi dari aplikasi mereka tersebut. Itu betul-betul sangat menunjang ya teman-teman ya. Memang teman-teman bisa katakan bahwa itu akan sedikit ribet ya, sedikit menguras waktu juga. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil maksimal, teman-teman harus terapkan ya. Durasi dari video tersebut bisa dari durasi terbaik itu dari 30 menit maksimal 1 menit. Jika terlalu panjang durasinya nanti kurang baik juga ya. Nanti elemen-elemen penting aja dalam aplikasi atau game teman-teman yang direkam teman-temannya. Lalu dengan mengoptimalkan on metadata, tentu saja teman-teman akan terbantu mendapatkan traffic organik atau terjadinya konversi di Google Play Store ya. Setelah kita membahas faktor on metadata, sekarang kita coba kupas apa itu off metadata. Di off metadata sendiri ada banyak faktor-faktor juga ya, elemen-elemen yang tidak 100% dalam kendali kita teman-teman ya. Jadi jika di on metadata itu kita bisa mengendalikan semua ASO on metadata itu bisa kita kendalikan semua ya. Artinya kita bisa buat dalam itu dan itu kendali kita. Tapi di faktor of metadata itu di luar kendali kita. Apa itu teman-teman? Jumlah download ya. Jumlah download dengan terjadinya banyaknya seiring berjalannya waktu, terus jumlah download aplikasi atau game teman-teman itu menanjak, itu otomatis akan mendongkrak peringkat di kata kunci persaingan tersebut. Semakin aplikasi atau teman-teman berada di urutan teratas di kategori pencarian itu, maka semakin besar kemungkinan jumlah download atau install aplikasi atau game teman-teman itu semakin bertambah ya. Lalu ada peringkat dan ulasan atau rating dan ulasan. Teman-teman harus selalu perhatikan feedback dari pengguna ya teman-teman. Peringkat atau ulasan di situ, jika terdapat rating yang kurang bagus, itu akan mengakibatkan aplikasi kita atau game kita kurang bagus di mata Google ataupun di mata pengguna. Setiap pengguna yang masuk dan melihat, walaupun icon dan screenshotnya sudah bagus, jika ulasan dan peringkatnya kurang baik, biasanya user akan memilih memilih aplikasi related lainnya atau saingan kita ya. Jadi usahakan peringkatnya kalau bisa di atas 4 teman-teman, dan jangan di bawah 3 ya. Jika terjadi itu, teman-teman harus melihat feedback dari pengguna itu sendiri. Apa sih kekurangan dari aplikasi saya sehingga mendapatkan rating atau ulasan yang kurang baik ya. Dan pentingnya selalu memperbarui atau membalas
ulasan-ulasan dari pengguna itu sendiri, karena Google lebih senang dengan developer atau pengembang yang selalu up to date ya. Artinya dia on terus teman-teman. Sama dengan di dunia blogging, jika di dunia blogging juga Google juga lebih senang jika sebuah website atau blog itu up to date ya artikelnya ya. Jadi sama aja teman-teman ya. Jadi keterlibatan pengguna ya. Jadi betul-betul keterlibatan pengguna itu sangat berpengaruh. Ini di luar kendali kita teman-teman ya, di luar kendali kita. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Di sini saya coba buat 10 faktor ASO terbaik untuk aplikasi Android ya. Di sini ada judul apps, rating, icon, SS atau tangkapan layar, lokalisasi bahasa atau pelokalan bahasa ya, jumlah install, deskripsi lengkap, deskripsi singkat, review pengguna, dan install per keyword. Kalau install per keyword tuh teman-teman bisa pernah masuk di app Brain, ketika mendapatkan app yang lagi trending, terus teman-teman scroll ke bawah ya, di situ teman-teman akan temukan kata kunci di deskripsinya aplikasi tersebut yang di zoom ya, di zoom lebih besar, itu artinya keyword tersebut paling sering digunakan oleh pengguna untuk menemukan aplikasi tersebut. Nanti coba saya saya coba perlihatkan di tangkapan yang lainnya, tangkapan layar yang lain. Jadi kesimpulannya, App Store Optimization itu terdapat dua bagian, on metadata dan off metadata. Terus untuk mengulas lebih dalam lagi, wah durasinya bakalan panjang teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, saya akan coba pandu terus sesuai pengalaman saya. Jadi bukan berarti segala teknik di dalam ASO ini saya sudah paham ya. Jadi tidak, saya hanya membahas sesuatu yang saya pahami, dan jika saya tidak memahaminya, saya akan katakan tidak memahaminya ya. Ada beberapa nanti saya sudah buat artikelnya juga di sini. Nanti kalau teman-teman mau baca ya silakan kunjungi biostudio.com. Tapi tidak semua akan saya pahami. Nanti teman-teman bisa tunggu juga video reviewnya dari saya ya, yang membahas lebih lengkap lagi ya. Baik teman-teman, video tentang apa itu ASO atau pengenalan tentang ASO, saya pikir sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti ulasan-ulasan tentang ASO dan penerapan secara secara lengkap mungkin saya akan coba dibagi di beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang dan penjelasannya bisa lebih detail. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya di Bio Studio. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video tutorial lainnya di channel ini. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.